Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspita Utami, perwakilan kelompok 6 selaku moderator pada presentasi kali ini. Presentasi kali ini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang frame fotometri. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama ada saya sendiri, lalu ada Arda, Finantri, Happy Susilo, Muhammad Al-Faizi, Shirley, dan Tristan. Pokok-pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu ada dasar teori, instrumentasi, tipe-tipe frame photometer, dan pengaplikasian frame photometer. Untuk pembahasan pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Dasar teori. Frame photometry atau spektrometri emisi atom api merupakan suatu cara analisis instrumen yang berdasarkan pada intensitas cahaya. Intensitas cahaya emisi dari suatu atom bebas yang tereksitasi dalam suatu nyala. Frame photometry biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi ion logam tertentu seperti natrium, Na, kalium, litium, kalsium, dan barium. Fotometri nyala berdasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar unsur akan tereksitasi dalam suatu nyala pada suhu tertentu. Eksitasi terjadi bila elektron dari atom netral keluar orbitalnya ke orbital yang lebih tinggi, dan bila terjadi eksitasi atom, ion molekul akan kembali ke orbital semula dan memancarkan cahaya dengan panjang gelombang. Prinsip dari frame photometry ini adalah pancaran cahaya yang tereksitasi yang kemudian kembali ke keadaan dasar. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Arda, silakan. Dari Bohr, yang pertama yaitu atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang kedua, elektron akan menempati orbit sesuai dengan tingkat energinya. Makin jauh dari inti energi, makin besar. Yang ketiga, elektron valensi atau elektron terluar dapat mengabsorb sejumlah energi atau panas cahaya dan akan pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, di mana keadaan ini disebut tereksitasi. Yang keempat, dalam waktu singkat, elektron tereksitasi akan kembali ke keadaan dasar sambil melepaskan energi dalam bentuk cahaya atau cahaya emisi. Yang kelima, konfigurasi elektron suatu unsur spesifik energi yang diserap atau dilepas oleh atom spesifik. Emisi yang diserap suatu lambda dilambangkan dengan lambda, emisi yang diserap suatu unsur spesifik. Selanjutnya warna api akan dijelaskan oleh Finantri. Selanjutnya ada contoh warna api pada flame photometer. Warna api ini akan muncul pada burner. Nah, contohnya sodium atau natrium, panjang gelombangnya 589 nanometer, warnanya itu yellow. Yang kedua, potasium, panjang gelombangnya 766 nanometer, warnanya violet. Barium, 554 nanometer, lime green. Kalsium 662 nanometer orange, dan litium 670 warna merah. Lalu ada struktur api pada flame photometer. Bisa ditampilkan gambarnya. Nah, pada flame photometer itu struktur apinya seperti ini. Ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada preheating zone. Dalam zona ini campuran pembakaran dipanaskan ke suhu pengapian oleh konduksi panas yang berasal dari primary reaction zone. Yang kedua ada primary reaction zone. Zona ini memiliki ketebalan 0,1 mm pada tekanan atmosfer. Dalam zona ini tidak ada kesetimbangan termodinamika. Radikal bebas dan konsentrasi ion sangat tinggi. Tidak digunakan dalam flame photometry. Yang ketiga ada interconal zone. Zona ini dapat meluas cukup tinggi, kemudian suhu maksimum dicapai di atas zona dalam. Suhu inilah yang digunakan dalam flame photometry. Yang terakhir ada secondary zone, secondary reaction zone. Di zona ini, produk dari proses pembakaran dibakar hingga menjadi spesies molekul yang stabil di sekitar udara. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.
Happy. Cara mengeksitasi contoh nebulizer, larutan contoh menjadi aerosol, setelah menjadi kabut, kemudian step selanjutnya yaitu nyala. Dan nyala, air atau pelarut menguap, tertinggal padatan, kemudian gas atau molekul. Step selanjutnya yaitu atom bebas absorpsi energi panas, selanjutnya akan tereksitasi, dan step terakhir yaitu kembali ke dasar dan dihasilkan cahaya emisi. Selanjutnya, bentuk reaksinya. Di sini memakai contoh larutan NaCl, ini ada Na plusnya dan ada Cl minyak. Larutannya masuk ke nebulizer menjadi aerosol setelah menjadi kabut. Aerosol itu akan bercampur dengan bahan bakar, artinya dengan nyala, kemudian menjadi padatan. Kemudian akan terjadi penguapan, kemudian akan menyublim dan menjadi pemecahan senyawa. Di situ NaCl gas itu adalah gas molekul NaCl yang akan mengurai menjadi gas molekul Na dan Cl. Na-nya menjadi atom bebas dan tereksitasi. Pada saat dieksitasi, dia akan kembali ke energi dasar sambil melepaskan sinar emisi. Nah, sinar emisi inilah yang akan diukur nantinya. Selanjutnya, tasnya. Jadi step awal yaitu sampel akan terhisap ke nebulizer melalui pipa kapiler nebulizer. Di nebulizer, sampel akan mengalami nebulisasi, merupakan berubahnya sampel larutan menjadi aerosol. Setelah dalam bentuk aerosol, ini kan ringan. Jadi dia bisa terbawa oleh dua buah gas. Bahan bakarnya bisa berupa asetilen, hidrogen, dan oksidan yang berupa udara pekat, O2, N2O. Karena ini udaranya bertekanan, maka dia akan mengalir dan membawa aerosol ke burner. Karena proses nebulisasi itu pasti ada droplet yang besar dan ada droplet yang kecil, droplet yang besar akan jatuh ke bawah dan tertampung ke drain dan masuk ke waste. Sedangkan droplet yang kecil akan langsung ke burner. Sampel akan ikut terbakar dengan bahan bakar dan oksidannya dan mengalami emisi. Emisi ini akan menghasilkan panjang gelombang yang berbeda. Kemudian diteruskan ke lensa. Nah, lensa ini sendiri berfungsi untuk mengumpulkan semua panjang gelombang emisi yang dihasilkan. Kemudian diteruskan ke filter. Nah, filter ini tuh berfungsi untuk menyaring hanya panjang gelombang emisi yang ingin kita analisis saja, yang kemudian masuk ke fotodetektor. Fotodetektor sendiri dapat berupa sensor atau foto multiplier tube. Foto multiplier tube ini ketika ditembakkan sinar akan menghasilkan arus. Nah, arus akan sebanding dengan intensitasnya. Intensitasnya inilah yang akan dibaca oleh alat ini. Jadi, pembacaan alat ini berupa intensitas. Dilanjut oleh Al-Faizi. Ini ada bagian-bagian dari film fotometer. Yang pertama ada flame, yang berguna untuk mentransfer atau memberi energi kepada atom-atom yang mempunyai energi rendah menjadi energi tinggi. Nyala dari flame harus konstan. Bila nyala berubah, akibatnya respon detektor akan berubah. Yang kedua ada gas pembakar. Ada beberapa kombinasi gas yang digunakan. Yang pertama ada gas hidrogen dengan gas oksigen. Yang kedua ada gas LPG dengan gas oksigen. Dan yang ketiga ada gas asetilin dengan gas oksigen. Dan yang ketiga ada kompresor atau pompa udara yang berguna untuk mengompres udara sampai tekanan tertentu. Kemudian ada regulator yang berguna untuk mendapatkan tekanan dan serta jumlah volume gas yang tetap agar dapat menghasilkan nyala serta panas yang konstan. Kemudian yang kelima, filter atau penyaring yang berguna untuk menyaring panjang gelombang emisi yang dilewatkan hanya panjang gelombang dari unsur yang ditetapkan. Dan yang keenam ada atomizer dan aspirator. Atomizer dan aspirator merupakan bagian yang menjadi satu yang fungsinya mengubah atau menguraikan larutan menjadi molekul-molekul yang berbentuk gas agar atom-atom bisa menyerap atau mengambil panas dari nyala. Dan yang ketujuh ada detektor yang berguna untuk mengubah
energi cahaya menjadi energi listrik. Materi selanjutnya adalah tipe-tipe Flammy photometer. Nah, Flammy photometer ini dibagi menjadi dua, yaitu filter Flammy photometer dan spektro Flammy photometer. Nah, filter Flammy photometer ini terbatas hanya untuk analisa unsur natrium, kalium, dan lithium. Sedangkan spektro Flammy photometer ini digunakan untuk analisa unsur kalium, kalsium, magnesium, strontium, barium, dan lain-lain. Perbedaan alat ini terletak pada monokromatornya, di mana alat pertama menggunakan filter sebagai monokromatornya, dan alat kedua yang berfungsi sebagai monokromatornya adalah pengatur panjang gelombang. Selanjutnya, Tristan. Yang selanjutnya yaitu pengaplikasian flame photometer. Contoh aplikasinya yaitu penentuan ketersediaan logam alkali dan alkali tanah yang penting untuk penanaman tanah. Di bidang pertanian, kebutuhan pupuk tanah dianalisis dengan analisis uji nyala tanah. Dalam bidang klinis, ion natrium dan kalium dalam cairan tubuh, otot, dan jantung dapat ditentukan dengan mengecerkan serum darah dan aspirasi ke dalam nyala api. Di analisis minuman ringan, jus, buah, dan minuman beralkohol juga dapat dianalisis dengan menggunakan fotometri nyala. Dikembalikan ke moderator. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.